Jadi alat yang di depan ini sebenarnya adalah alat portable untuk mengukur konduktivitas, pH, dan DO. Nah, di sini ada 3 elektroda, yang ini untuk mineral waternya. Nah, untuk elektrodanya ini yang namanya, yang kabel-kabel ini adalah elektrodanya. Kalau alatnya sendiri adalah yang ini, ya. Nah, tiap elektroda itu fungsinya beda-beda. Yang ini untuk ngecek DO-nya, yang ini untuk elektrodanya, untuk ngecek konduktivitasnya, yang ini untuk ngecek pH. Nah, karena kali ini kita fokusnya sama pH, jadi kita harus lakukan kalibrasi pH juga. Langkah pertama yang dilakukan untuk kalibrasi yaitu siapin dulu, sambungin alat utama dengan si elektrodanya. Kalau kalian ini namanya elektrodanya. Nah, ini untuk yang ini adalah untuk elektroda untuk pH. Nah, di alat itu ada pelindungnya. Jadi kita buka dulu. Nah, ini di elektroda pun ada pelindungnya. Ya, jadi kita buka dulu pelindungnya. Nah, di elektroda itu ada yang kayak bolongan sama ada yang kayak jarum. Di sini juga ada jarum sama bolongannya. Nah, harus dipasin jarum masuk ke bolongan, bolongan masuk ke jarum. Baru kita kunci, bisa kita kunci. Nah, kita kunci. Langkah selanjutnya adalah kita nyalain dulu atau isi sampel dulu. Jawabannya adalah isi sampel dulu. Nah, biar gampang ini sampelnya saya buka dulu ya. Nah, ini kan. Nah, sampel airnya, sampel larutan kalibrasinya masukin ke dalam mana? Dalam sini. Oh, berapa? Kirain dicampur air ibu. Enggak dicampur air. Jadi ini untuk kalibrasi dulu ya. Jadi kalibrasi itu langkah pertama kita butuhin aquades untuk ngebilas. Jadi setiap melakukan kalibrasi dengan pH yang berbeda harus dibilas dulu dengan aquades. Paham di sini? Paham. Nah, langkah pertama yaitu ini tadi bekas saya ngecek air, bilas dulu pakai ini, pakai aquades, jadi buang. Apakah cuma dikocok-kocok itu, enggak, diputar aja gitu. Tuh, yang penting dia dinding-dindingnya kena gitu. Baru buang gitu kan. Nanti si elektrodanya juga sama. Tuh, ya. Udah, langkah selanjutnya baru kita masukin si pH kalibrasi dengan pH 7 netral dulu yang kita masukin. Jadi di sini ada tabel Celsiusnya, ada tabel pH-nya berapa. Next, selanjutnya kita masukinnya seberapa banyak. Make sure to user looking, artinya apa? Jadi si ini kan ada elektrodanya, ini ada kayak semacam apa ya, kaca lah di sini kan. Nah, ini kerendam area ini nih, yang ada bolongan ini. Jadi dia tertutupi oleh sampel. Kita masukin dulu si larutan. Dan Bu, banyak apa, yang penting si elektrodanya itu kerendam ya. Next, selanjutnya adalah masukin dulu. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Ketika udah kepasang kayak gini, hidupin on off. Di sini kan masih kebacanya 7,23 kan. Nah, untuk kalibrasi sendiri itu caranya adalah kita pencet kalibrasi.
C1 ya. Nah di sini masih ada tanda senyum, ya kan? Masih ada tanda senyum, artinya dia belum kalibrasi. Baru kita pencet kalibrasi lagi. Nah, tuh dia udah kedip sampai nanti dia ada tulisan M, terus nah senyum. Udah selesai, itu kalibrasi untuk yang larutan pH 7. Lanjut, selanjutnya adalah kalibrasi untuk larutan asam. Nah untuk larutan asam sendiri itu kita lakukan buang dulu yang dimatiin nggak bu alatnya, nggak usah, buang dulu si yang pH netralnya. Terus apa, bilas lagi, jadi bilas. Terus jangan lupa di bagian sampelnya juga harus dibilas. Nah, udah di sini kan tandanya C1. Nah, sekarang kita masukin yang untuk asam dengan pH 4. Kita lihat nanti berapa. Bilas kan? Sininya langsung ke 43,9, kita kalibrasi lagi. Terus angka dia masih kedip-kedip di angka 4. Udah keluar tanda senyum kan? Nah artinya kita lakukan kalibrasi yang terakhir, yaitu dengan menggunakan larutan basah. Jangan lupa dibuang dan dibilas. Jangan lupa dibilas. Bilas elektrodanya. Bilas juga sih bagian sampelnya. Pakai aqua. Oke, sudah. Langsung selanjutnya adalah kita masukin untuk sampel kalibrasi, larutan kalibrasi yang pH-nya 10 atau basah. Selesai, masukin. Ini udah di ini kan. Next, selanjutnya kita pasang ke elektrodanya. Udah, kita pencet kalibrasi lagi. Nah, dia kelihatan kan 10. Sampai dia senyum. Nah, udah keluar senyumnya ya. Nah, tadi juga udah keluar LMR, artinya dia sudah dilakukan kalibrasi. Sudah selesai. Kalau tadi kan nggak kelihatan kan? Ya nggak? Si LMR-nya ini hanya senyum aja kan? Ya sudah selesai dan alat ini sudah bisa digunakan. Udah, kalau udah selesai kita buang si larutan kalibrasi dengan pH basah. Jangan lupa semuanya dilakukan pembilasan. Bilas rodanya. Sama jangan lupa bilas juga area sampelnya. Nah, ketika mau ngecek pH larutan tinggal taruh sini larutannya, tutup. Terus udah gitu nanti dia akan terbaca. Selesai? Selesai. Biasa aja kan, ya nggak? Kalau lagi kalibrasi mah cuma ada senyumnya doang, ya kan? Kalau ini mah nggak ada.
Mau pengen Dah, next. Ambil air sampelnya. Diem. Bisa kan pakainya sekarang? Bebe. Bukan, nggak bisa lah. Itu tadi cara untuk kalibrasi. Nah, praktek sekarang adalah cara menguji pH larutan sampel yang kita nggak tahu ini pH-nya berapa. Kita lakukan dengan cara dengan menggunakan alat ini, ya. Langkah pertama adalah ya kita jangan lupa siapin dulu sih sampelnya. Nah, kita kan nggak tahu ini bekas apa, ya kan? Ya. Alangkah baiknya adalah kita lakukan pembilasan si wadah wadah sampel dengan si elektrodanya dengan aquades, tetap dibilas, paham nggak? Kita dibilas dulu si elektrodanya. Udah bilas? Dibilas elektrodanya, kita bilas wadah sampelnya dengan aquades biar apa? Biar dia kotoran dan yang lain-lainnya keluar, ya. Nah, baru langkah selanjutnya kita ukur berapa sampelnya. Masukin sampelnya dulu ke wadah sampel. Terus kita masukin ke penuhan. Selanjutnya apa? Udah tinggal hidupin aja. Kita tes ya. Berapa? Nah, ini DO nya, sorry. Nah, ini pH nya 6,9. Sangkut Den. Bu. Deni. Atau suara kamu masuk ke situ? Kaget gesenya, Bu. Gak sengaja, Bu. Deni doang. Nah, jangan lupa kalau untuk ngecek pH itu ulang dong tadi. Deni doang, Bu. Jadi, ulang kan? Keter. Sengaja, Bu. Den, mending kamu ngegantiin itu tuh air dan koko, Den. Nih, videonya, Bu. Jam. Udah belum? Langin nih. Next, langkah selanjutnya adalah praktikum untuk menguji pH larutan atau menguji pH sampel menggunakan alat ini. Cara pertama adalah kita sambungkan ya sama seperti waktu kalibrasi. Next, selanjutnya adalah kita bilas dulu si elektroda dan tempat sampelnya. Pakai apa bilas ya? Pakai Des. Kita bilas aquadesnya si elektroda. Tujuannya biar apa? Biar bersih. Bekas kita kan nggak tahu ini alat bekas ukur apa kan sebelumnya, dan mungkin juga ada debu yang masih tersisa. Nah, bilas. Nah, kalau sudah kita bilas, baru kita cek. Misalkan ini sampelnya, mau kita cek berapa? Masukin ke wadah sampelnya. Awas jangan terlalu penuh. Sebenarnya ini ada garisnya juga sih. Yap. Terus cara masaknya itu caranya diputar ya. Tadi lupa dikasih tahu. Ini. Nah, sampel udah terpasang, baru kita hidupin si alat. Pencetatan baru on off. Nah, ini masih kebaca DO. Ya. Terus selanjutnya. Nah, baru pH-nya nih. Nih pH-nya lihat, kalau DO tadi kan nggak ada LHMH ya. Artinya belum dikalibrasi. Kalau yang pH sudah LHMH. Artinya apa? Dia sudah dilakukan kalibrasi.
Jadi kita lihat catat catat pH yang tertera di sini 7,78. Nah, selain pH itu kita catat juga temperatur sampelnya berapa, karena temperaturnya berbeda nanti pH-nya juga akan berbeda. Namanya faktor koreksi. Dengan alat ini kita bisa mengetahui pH dengan 2 angka di belakang koma.